Pras. Ya, halo, Antrani. Oh, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nih hari ini setelah sekian lama sebenarnya aku udah hampir mungkin semingguan lebih ya tidak membuat konten baru. Nah, hari ini membuat konten ini dengan keponakan. Jadi ini Prasidya dipanggil biasa dengan sebutannya namanya Pras ya, gitu. Halo. Oh, iya, oke. Nah, Pras ini akan bicara sebenarnya kita nih topiknya lumayan banyak yang bisa digali ya, kayak kemarin sempet, saya juga tanya-tanya gitu, bisa tentang otomotif, bisa Ya, tentang ini kan fresh graduate juga baru ya, baru bener. lulus dan sekarang lagi bekerja di tempat yang kayaknya sesuai dengan background ilmunya ya? Iya, alhamdulillah Ya, legal juga. Oke. oke. Dan, punya usaha di bidang otomotif juga ya, bengkel, waktu itu bengkel Ya, ya? ya Mhm. sempat ada bisnis juga. Ya, oke. Nah, jadi Pras ini juga oh ya, karena banyak viewers dan teman-teman saya yang tahu ya bahwa apa namanya, mereka banyak menunggu video-video tuh sebenarnya videonya Kimi. Nah, Pras ini adalah kakaknya Kimi ya. Oke. Nah, jadi sekarang kita akan ngobrol-ngobrol nih pertama tentang ini dulu deh. Oh ya, sebelumnya perkenalin diri dulu deh. Perkenalkan diri dulu, baru nanti saya tanya-tanya ke Pras ya. Oke, Oke. ya. Ya, nama saya Prasidya Muhammad. Saya sekarang Ya, 23 tahun, baru lulus tahun kemarin dari oke. UNS, Ya. Universitas Negeri 11 Maret, Mm-mm. jurusan Ilmu Hukum. Ya. Ya, sekarang bekerja di Bank Syariah Bukopin Mm-mm. di cabang Salemba. Mm-mm. Sekarang kesibukannya sih masih ngantor karena baru banget dapat kerja ya. Maksudnya Oh masih iya. duit baru berapa bulan di kantor. Ya. Ya setiap hari ya ngantor lah, kebiasaan baru lah. Ada kegiatan baru yang sekarang tuh jadi kesibukan aja sih. Gitu. Oke oke. Nah, ini kan sekarang sudah sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajari ya pada saat Ya. kuliah. Nah, tapi kan buka bengkel juga nih. Sebetulnya ketertarikannya di mana sih? Oh sebenarnya kalau buka bengkel itu karena emang hobi sih dari kecil emang antusias di bidang otomotif. Jadi sempat kemarin-kemarin itu buka bengkel sama teman ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya saya di situ manage aja. Jadi eh, teman punya ide, kemudian juga ada investornya. Saat Mm-mm. itu ya kita mencetuskan ya gimana kalau bikin bengkel. Kita berdua tidak ada yang punya background bisnis yang lumayan serius kalau bilang bengkel ya. Lumayan Mm-mm. serius, akhirnya sama-sama belajar di situ, sama-sama cari tahu gimana sih caranya manage dari mulai operasional sampai Mm-mm. dengan paling bawah adalah karyawan. Gimana sih maintain karyawan, training karyawan. Bagian keuangan tuh sebenarnya agak-agak buta sih untuk di perusahaan kayak gitu, di usaha kayak gitu. Nah, tapi ya Mm. sambil berjalan, belajar, mulai dari nol, ngelakuin salah, terus kemudian ketemu dengan Mm-mm. masalah yang nggak pernah dihadapi, ya lama-lama terbiasa Mm. gitu. Tapi sebelumnya emang kalau saya sendiri, kalau di bidang otomotif, saat kuliah juga pernah ada bisnis otomotif. Mm-mm. Itu pas kuliah itu eh, pengen dapat uang jajan tambahan lah Mm-mm. Iya, istilahnya. iya. Tapi dengan kemampuan yang kita miliki, kebetulan ketemu teman di kuliah juga yang satu passion. Jadi Mm. saat itu berpikir, emang suka dunia otomotif, terutama mobil. Gimana Mm-mm. kalau jualan mobil aja gitu? Mm. Kira-kira apa nih jualan mobil yang belum banyak saingannya lah? Karena kalau misalkan kita ngomong makelar ya, orang Mm. ketiga yang menjual mobil gitu, mungkin udah Mm. banyak kayak mobil Niaga, mobil harian City Car gitu udah banyak sih. Nah, di situ kita nyari kayak celahnya apa nih yang saat itu tahun 2018 2019 itu belum banyak, apalagi di kota Solo karena saya kuliah Mm. di Solo kan, Mm. lingkungannya Solo. Ya. Tercetus lah sama temen tuh kenapa nggak jualan taksi aja? Mm. Karena harga bekas taksi itu sangat apa ya? Sangat memungkinkan sekali mendapatkan untung apabila dijual kembali gitu. Oh, oh, ya ya ya. Akhirnya cari investor, saya dan teman saya itu bagian kayak apa ya bahasanya ya, quality control juga bukan sih, jadi kayak kita cari unitnya yang bagus, Mm. yang bisa dijual kembali, kemudian dibawa ke Solo itu, by the way beli di Jogja, Mm. di pool taksi di Jogja. Kan sekarang kita tahu taksi juga, taksi konven ya, udah Mm. mulai tersalip Ya. eh, ke permintaannya dengan yang online.
Jadi Mm-mm. mereka juga saat itu banyak sekali kayak pensiun dini gitu sih armadanya. Hmm. Dilelang, ada yang dijual kepada pihak ketiga. Nah, Hmm. kita di situ datang ke pool taksinya, kita lihat unit, kemudian nego-nego harga, kita bawa ke Solo, kita rapikan, lalu jualnya tuh di kota yang nggak ada taksi sebelumnya. Jadi Oh. seperti Nganjuk, terus ada di Kendal, kemudian di Rembang, di Mm-mm. Jombang, itu mereka itu kota-kota tersebut tidak ada taksi. Mm-mm. Nah, dan mereka biasanya memang membeli mobil di kota yang lebih besar, Mm-mm. seperti Solo, Jogja. Tapi saat itu masih yang diperjualbelikan dengan frekuensi yang besar itu adalah mobil niaga dan mobil sehari-hari. Mm-mm. Nah, begitu kita datang ke sana, ketemu dengan beberapa pihak ketiga, kita coba tawarkan ini ada taksi nih, ini suatu sedan gitu loh. Kan mereka kan nggak akan tahu ini bekas taksi itu bagaimana-bagaimana kan nggak tahu. Nah, begitu, Ya. oh ternyata dengan harga sekian bisa punya mobil sedan gitu. Mm. Jadi lingkungan di sana tuh lebih bangga saat membeli mobil sedan bekas taksi itu, tante gitu. Jadi Mm. banyak permintaan setelah itu. Jadi Oh. kerjasama, jadi mereka kita stok ke mereka ke Jombang, ke Ngawi, ke Nganjuk. Heeh. Jadi kita tinggal ambil dari Jogja, kemudian kita perbaiki, kita Mm-mm. jadikan plat hitam di Solo, itu dengan kerjasama pemilik pool juga. Kemudian kita lempar ke Nganjuk, ke Jombang, ke Rembang gitu. Hmm. Jadi dari situ tuh makin suka banget sama otomotif. Oh ternyata bisa menghasilkan uang ya dari hobi sendiri gitu. Ya. Wah, menarik ya ceritanya. Oke. Nah, ini kan fresh graduate nih ya, sarjana hukum ya. Ya, Nah, sekarang kalau misalnya fresh graduate sendiri, prospeknya untuk dunia pekerjaan di bidang hukum tuh bagaimana sih? oh gini, Mm-mm. sebenarnya kita bahas dulu dari lulusan Fakultas Hukum ya yang adalah Ya. sarjana hukum itu Mm-mm. satu angkatan aja 500 orang. Kalau di UNS Mm. ya, Mm. saya juga cari tahu di kampus-kampus lain juga pasti Fakultas Hukum tuh sangat banyak gitu. Jadi Mm. mereka menerima saat awal penerimaan tuh 500 orang, 400 orang, 600 orang. Jadi Mm. bisa dibayangkan mungkin per tahunnya akan ada sekitar segitulah sarjana hukum yang keluar dari kampus masing-masing. Ya. Nah, di situ kan persaingannya akan sangat ketat kan, di Mm-mm. mana saya punya title sarjana hukum dan orang-orang yang lain juga punya. Mm-mm. Nah, terlebih lagi saat melihat requirement masuk ke perusahaan-perusahaan ternama, kebanyakan itu perusahaan untuk bagian legal dan eh, bagian hukum dan segala macam dan kategori tersebut itu kebanyakan mintanya experience Mm. yang mana sebagai fresh graduate juga mempunyai menghadapi masalah tersebut gitu. Wah kita Mm. baru lulus nih kita nggak punya pengalaman gitu. Terus gimana harus mengatasinya gitu. Sebenarnya beberapa eh, subjek pekerjaan juga nggak mementingkan experience. Cuman kalau kita punya mimpi di perusahaan besar, itu Mm. kebanyakan memang harus ada experience minimal 2 tahun. Ya. Gitu. Jadi kebanyakan kalau misalkan sarjana hukum itu mengambil program. Mm. Misalkan di bank tuh ada program Officer Development Program atau ada MDP, Management Development Program. Namun, program-program tersebut biasanya untuk semua jurusan. Jadi kita bersaing juga dengan jurusan lainnya. Ya. Tapi biasanya tidak ada ketentuan untuk punya pengalaman sebelumnya gitu. Mm. Mm. Hmm. Oke, oke. Nah, berarti sekarang ini untuk otomotif ya, hobinya otomotif Ya, dan sekarang bekerja di perusahaan ini dengan disiplin ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya, ini bisa sinkron nggak? Tetap bisa berjalan dua-duanya sampai saat ini? sebenarnya kalau saat ini memang ternyata begitu masuk ke dunia kerja, ini Eh, agak nge-freeze ya, tentu ya. eh, oh, iya ya. Oh, tapi nggak kok, masih lancar kok. Masih lancar, Oke, iya. Mas Jancar. Masih bisa. Oke. Mm. Oke, oke, maaf, maaf. Jadi Mm, begitu nggak masuk apa-apa. ke dunia kerja yang notabene adalah kantoran ini, kita kan Mm, ikut ikut dalam jam kantor, berarti kan masuk jam ya. 8 pagi,
pulang jam 5 Heeh, pagi, pulang jam 5 jam 5 sore. sore, Heeh, kalau memang sesuai. Maksudnya sesuai bener. itu tidak ada lembur, tidak ada pekerjaan yang belum selesai. Tapi begitu ada pekerjaan yang belum selesai dan memang ada deadline, kita harus mundur yang mana memakan waktu weekday-nya gitu loh. Mhm, Jadi ya. hobi tersebut hanya bisa dijalani saat weekend Oh, ya. gitu. Karena hobi otomotif itu tidak cuma menjual barang-barang otomotif atau Heeh, apa namanya? Menjual barang-barang otomotif atau em, ya istilahnya apa ngebengkel lah, bukan hanya menyalurkan hobi di situ, cuman tapi juga eh, bergaul dan bersosial sama orang-orang yang memang sudah ada di dunia tersebut untuk channel dan link. Gitu kan dari mmm, situ kan jadi bisa dapat misalkan kita eh, punya hobi di otomotif di kendaraan roda 4 gitu. ya. Kita juga ketemu dengan pemain otomotif, orang yang memang berkecimpung di dunia tersebut. Pertama kita akan dapat ilmu, terus dapat link untuk misalkan kita punya usaha, kita bisa lancarkan ke sana. Kemudian kita misalkan butuh bantuan untuk maintenance kendaraan kita masing-masing, kita juga jadi punya link untuk merawat mobil mobil atau kendaraan masing-masing. Nah, itu Ya. juga termasuk di dalam satu kesatuan sebagai unsur lah eh, Mhm. hobi otomotif ini gitu. Cuman Oh, kalau untuk dijalankan sehari-hari, mhm. kalau untuk saya pribadi sih sudah termakan ya waktunya dengan pekerjaan ya. Iya iya iya, betul betul betul. Ya karena Gitu. ada penyesuaian juga ya, jadi memang sekarang Ya, fokus utamanya lebih ke pekerjaan yang sedang dilakukan. benar, benar. Ini kan banyak orang-orang yang mungkin pengen tahu nih, cara atau trik-trik untuk membeli mobil, tapi mobilnya mobil bekas. Nah, kira-kira Oh, apa trik gitu. dan tipsnya? Sebenarnya sih kalau misalkan membeli mobil bekas, itu kan Mhm, pertama sesuaikan budget. ya, Jadi kita misalkan punya budget sekian, misalkan 50 juta, kita melihat mhm, pasaran juga mobilnya 50 juta. Oh, berarti kita nggak bisa sebenarnya untuk membeli mobil tersebut. Karena saat membeli mobil itu kita butuh spare money, di mana namanya mobil bekas dan barang bekas itu tidak ada yang sempurna. Mau mhm, sebagus apapun mobil, kita harus punya emergency lah, punya cadangan uang. Saat ya, membeli mobil, punya cadangan uang, jadi saat saat mengalami masalah atau hal-hal yang di luar pengecekan kita saat membeli mobil, kita udah punya mhm, eh, backup money-nya lah, apa sih emergency money-nya lah mhm, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Di situ mmm, sebenarnya kalau kalau masalah pengecekan mobil atau segala macam itu harus harus memang ini ya mhm, pengalaman ya, maksudnya iya pengalaman betul, sudah biasa membeli mobil dengan merek tersebut atau dengan tipe tersebut karena setiap mobil itu memiliki penyakitnya masing-masing. Penyakit oh bawaan, iya, kita akan membeli mobil tipe X, oh dia punya penyakit bawaan nih bagian ini atau elektrikal atau kaki-kaki gitu. Tapi sedangkan kalau mobil merek, merek Y itu tidak mengalami permasalahan tersebut. Sebenarnya mmm, kurang lebih sama sih, yang penting mobil itu pertama feel-nya enak dulu dibawa. Begitu enak mhm, dibawa, mungkin di bagian kaki-kaki, suspensi itu tidak ada mengalami masalah. Kemudian ya didengarkan mesinnya itu paling paling apa ya paling paling mudah lah kita dengarkan jika tidak ada suara macam-macam, tidak misalkan tidak ada suara mengelitik, suara kasar, itu bisa dipastikan kemungkinan besar mesin tersebut normal. Kemudian ya kemudian beralih ke surat-surat. Sebenarnya surat-surat ini adalah hal paling penting. iya Jika betul, terjadi kesalahan itu akan panjang dan susah sekali mengurusnya. Bahkan jika jika sangat parah mungkin tidak bisa diperbaiki gitu. Misalkan kita membeli mobil bekas curian dan suratnya adalah surat tembakan, itu bisa terjadi. iya 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 iya. Oke, berarti sebenarnya ada advantage-nya karena kan, Pras Ya, ini kan kuliah di bidang hukum. Jadi kalau yang berhubungan dengan surat menyurat tadi sebetulnya ada keuntungan tersendiri ya, karena jadi lebih detail gitu ya. ya Iya legalitas betul, benar. heeh, legalitas ya. Jadi, akan lebih komprehensif untuk pengecekan surat-surat ya, jadi lebih Ya, detail gitu. Oke, kemudian kalau misalnya ada mobil yang, di pabriknya itu diharuskan untuk menggunakan, apa namanya, bensin yang di atas, premium, kemudian pakainya lebih sering yang di bawah itu akan berakibat fatalkah di kemudian hari? jadi begini, mobil Heeh, itu dibuat oleh kita ngomong insinyur lah ya. iya iya iya. Insinyur mobil dari pabrik itu mereka mereka benar-benar orang yang paling tahu kondisi mobil saat baru. Mhm, Maksudnya dia membutuhkan oli jenis A,
bahan bakar jenis A. Nah, itu untuk mendapatkan performa optimal dari suatu mobil. Jadi apabila dibutuhkan, kalau misalkan ngomongin bensin tadi berarti kan ngomong oktan ya. Ya, oktan Maksudnya benar. ngomong oktan itu dia mobil tersebut membutuhkan oktan kelas A atau kelas B, misalkan oktan 88 atau 92. Itu nantinya, ini secara awam aja ya, itu nantinya akan berpengaruh pada proses pembakaran dari mobil tersebut. Jadi begitu dia butuhnya oktan 92, terus kita belikan premium atau oktan 88, Ya. maka untuk jangka pendek mungkin tidak akan terasa hal yang berbahaya. Dalam arti mungkin hanya akan ada penurunan performa. Tapi jika dipakai jangka panjang karena tidak sesuai, ya mungkin akan menimbulkan masalah ke depannya. Seperti misalkan anak kecil tidak boleh minum susu sapi gitu misalkan. Terus kita kasih susu sapi, mungkin awal-awal dia mungkin akan apa ya, penyesuaian, tapi ternyata Ya. tidak bisa beradaptasi. Maka Hmm. kemudian hari akan sakit atau sebagainya karena mungkin tidak sesuai. Ya, 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 oke. Kemudian berapa lama waktu yang diperlukan untuk memanaskan mobil sebetulnya idealnya? Kalau misalkan memanaskan mobil, idealnya tergantung dari mobilnya. Mobil itu semakin ke sini, semakin baru, semakin modern teknologinya itu semakin mengakomodir hal-hal tersebut. Hmm. Jadi mobil zaman dulu itu mungkin butuh dipanaskan 5 menit atau 10 menit sampai mesinnya siap untuk dijalankan. Ya. Tapi kalau mobil zaman sekarang yang di mana teknologinya sudah canggih, itu Hmm. sebenarnya hanya perlu dipanaskan sekitar 10 detik dan langsung dijalankan tanpa dipaksa. Dalam arti kita jalankan dengan biasa, dengan tidak menginjak gas terlalu dalam, itu sebenarnya dia mengakomodir proses pemanasan mobil tersebut. Begitu. Hmm. Ya. Jadi kalau mobil zaman sekarang yang canggih terus dipanasin 10 menit itu hanya membuang-buang bahan bakar. Oke. Nah, kemudian mobil yang sekarang sedang banyak diminati atau yang paling cocok nih untuk kondisi dan situasi di Jakarta lah ya, itu apa? Sebenarnya kalau melihat kondisi Jakarta sih sudah bisa dipastikan mobil Matic ya, karena Matic. jalanannya sangat macet, dan mobilitas orang sekarang kan tinggi. Misalkan kantornya di Ya. mana, rumahnya di mana, yang butuh jarak yang jarak tempuhnya lumayan panjang. Dan jika masih menggunakan Ya. mobil manual, kemungkinan besar akan lelah lah untuk kerja apalagi Ya. kan. Nah, sekarang tuh yang sangat dicari adalah yang pasti mobil otomatis, otomatis, dan mobil yang lebih tepatnya city car sih, yang compact karena Sekali. kita pakai dalam kota. Gitu, yang kecil, yang bisa selap-selip, yang irit terutama, karena kan dipakai setiap harinya gitu. Betul. Ya. Nah, kemudian sekarang langsung beralih gitu, tips untuk merawat mobil nih supaya ketahanannya bisa lebih lama Oh dan ya, kondisi selalu prima. Iya. tips untuk merawat mobil yang pasti yang pertama seperti yang Tante Rani tadi ngomong, sesuaikan dengan saran dari buku manual. Jadi kembali Oh. lagi yang paling tahu kondisi mobil saat baru dan sudah memprediksi mungkin 5 tahun ke depan kondisinya akan seperti ini atau seperti itu. Nah, itu adalah pabrik tersebut, pabrik dari mobil tersebut dirakit. Nah, di situ kita ikuti saja apa namanya sarannya, kita harus memakai oli jenis A dan misalkan memakai bahan bakar jenis B. Ya. Maka kalau dibandingkan dengan yang tidak mengikuti saran, maka mungkin kondisinya akan lebih bagus pada mobil yang mengikuti saran karena sesuai dengan spesifikasinya begitu. Itu untuk mesin. Kalau untuk yang tidak kalah penting untuk eksterior dan interior itu adalah bagian luar mobil dan dalam kabin mobil itu memang harus dijaga kebersihannya. Karena kalau misalkan bagian luar mobil walaupun hanya sesepele mencuci mobil ya, tapi itu adalah hal yang penting untuk bagian luar mobil karena cat mobil itu kan dia terjemur, terkena hujan yang akan menyebabkan oksidasi pada bagian paling luar cat mobil yaitu adalah vernis. Itu akan cepat kusam jika tidak mencuci. Kemudian mencuci itu juga harus menggunakan sabun cuci mobil. Karena Ya. banyak sekali ditemui kasus mencuci mobil itu dengan sabun colek, sabun cuci piring, dengan sampo manusia gitu. Banyak sekali. Jadi di situ tuh sebenarnya apa ya? Sebenarnya bagus karena memanfaatkan
suatu barang dengan kegunaan lainnya yang sebenarnya bisa. Hmm, Cuma untuk jangka panjang ya tadi tidak ya, sesuai. Itu kan iya, cat mobil, bukan rambut kita gitu, bukan ya, piring atau baju gitu. iya, 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 benar, benar, benar. Nah, Oke, kalau interior yang penting bersih lah, karena kan kita selama berjam-jam di dalam mobil harus merasa nyaman. Itu sebenarnya balik untuk diri sendiri sih. ya, oke. Nah, ini tips untuk bagi mungkin orang-orang yang baru ingin mengendarai mobil nih ya. Tips aman untuk berkendara itu bagaimana untuk orang-orang yang baru belajar dan ingin mengendarai mobil, terutama di kota seperti Jakarta ini? Oke, Hmm. sebenarnya kalau ingin berkendara apalagi di Jakarta itu harus ini ya, harus benar-benar sudah memahami dan sudah menguasai kendaraan masing-masing. Karena Ya. ada istilah lah orang, begitu udah bisa nyetir di Jakarta, nyetir dimanapun tuh gampang. Oh, wah, kalau misalkan pagi-pagi gitu, pengen berangkat kantor naik mobil, itu kan Ya. pasti orang berebut untuk nyampai kantor dan buru-buru. Itu kan Hmm. orang pada kebut-kebutan, pada apa namanya, pada agak agak galak lah di jalan. Nah, begitu bisa menguasai mobil sendiri, itu sudah menyelesaikan satu poin, di mana kalau ada apa-apa dengan mobil kita sendiri, kita bisa mengantisipasi dan menghadapinya gitu. Hmm. Nah, kemudian kita tinggal tinggal memikirkan tentang lingkungan di mobil. Maksudnya adalah, oh ini terlalu dekat dengan motor atau terlalu dekat dengan depannya gitu. Jadi kita udah bisa memikirkan hal selanjutnya. Tapi yang tidak tidak lupa lagi untuk selalu dijaga adalah keadaan tubuh. Karena Hmm. saat menyetir kendaraan kita harus dalam kondisi sangat fokus. Karena kita Ya. membawa nyawa kita, bahkan kalau misalkan dalam kelalaian, kita bisa membahayakan nyawa orang lain juga. Tetap jaga jarak adalah hal terbaik, jaga kecepatan, kemudian tetap dalam kondisi yang fit saat menyetir kendaraan, itu sudah sangat memenuhi prinsip kehati-hatian. Hmm. Begitu. Ya, ya, ya. Oke, kemudian kalau perkembangan industri otomotif sendiri sekarang di Indonesia atau khususnya di Jakarta tuh gimana? Untuk bisnis-bisnis otomotif, bengkel atau cucian mobil, itu Oh prospektif gitu. nggak? Mm. Sebenarnya kalau misalkan untuk industri otomotif di bidang jasa selain dari pabrik dan ATPM, ATPM itu agen tunggal pemegang merek, atau Mm. misalkan kita bahas adalah bisnis perorangan atau bisnis dari orang bukan dari perusahaan otomotifnya, Mm. itu untuk eh, untuk minat konsumen itu semakin banyak lah, semakin hari semakin banyak. Karena kita melihat jumlah mobil dan kendaraan lainnya atau motor pun semakin banyak. Mm. Tinggal bagaimana pelaku usaha otomotif itu bisa mengemas jasanya atau produknya dengan semenarik mungkin Mm. dan mengedepankan jasanya. Karena zaman sekarang tuh mudah sekali mencari review dari, saya pengen tahu kualitas dari bengkel A Mm. atau kualitas barang dari produk B. Kita tinggal melihat review orang yang sudah pernah membeli. Mm. Nah, di situ kan akan jadi persaingan yang susah gitu, persaingan sangat ketat di mana Ya. kita sebagai pelaku otomotif baru Mm. melawan eh, pelaku-pelaku usaha otomotif yang sudah bertahun-tahun berkecimpung di dunia tersebut. Oh, pasti mereka reviewnya lebih bagus ya gitu. Mm. Jadi kita harus mempelajari tekniknya seperti apa. Terus kita harus sebagai pelaku usaha otomotif harus memiliki eh, karakter sendiri. Misalkan, kalau kita caranya seperti ini, hasilnya akan seperti ini. Jadi memiliki nilai plus lah dibanding yang lain. Mm. Kemudian kalau misalkan pelaku otomotif baru atau pelaku usaha otomotif baru harus bisa menyesuaikan harga yang itu bisa jadi nilai plus juga. Oh, di sini lebih murah dengan pelayanan yang sama gitu. Ya, ya, Nah, ya, ya. kurang lebih seperti itulah dikombinasikan lah mana yang lebih bisa dibilang mana yang lebih menguntungkan bagi pelaku usaha otomotif, tapi juga masih mendapat keuntungan karena kan usaha untuk mencari keuntungan gitu. Nah, ya. Oke. Nah,
misalnya nih ya, kalau ada orang yang mungkin pengetahuan tentang otomotifnya masih minimalis, kemudian pergi ke bengkel gitu ya untuk memeriksakan atau merawat kendaraannya. Nah, itu sebaiknya banyak berkonsultasi dengan mekaniknya atau mengawasi dari awal proses sampai akhir, atau bagaimana? Jadi, apakah dia harus involve juga atau ya sudah serahkan saja sepenuhnya kepada mekanik yang ada di sana? Sebenarnya begini, kalau misalkan untuk memantau dari awal proses atau Mhm, bertanya-tanya dengan mekanik itu kan nanti kembali lagi kepada ketertarikan efisiensi lah, ya? Oh ya, ketertarikan, oke, lebih ya. ketertarikan. Karena saat kita bertanya-tanya kepada bengkel, kalau misalkan kita nggak pengen tahu juga buat apa gitu. Terus Ya, mengawasi juga kalau kita nggak tahu sebenarnya prosesnya harusnya seperti itu juga buat apa heeh, gitu kan. ya, Sebenarnya heeh, kalau memang sedikit, maksudnya hanya tahu sedikit tentang merawat kendaraan, mhm, pilihlah bengkel yang memang kredibilitasnya lebih tinggi dibanding lainnya. Dalam arti memang reviewnya bagus. Kembali lagi kepada review dari suatu bengkel. Oh, kita bengkel tersebut punya review A, B, C, D yang apa namanya kliennya tuh terpuaskan lah mhm, dari servis bengkel tersebut. Mungkin kita akan sedikit lebih tenang menaruh kendaraan pribadi kita di situ. Karena mhm, tidak semua orang ibaratkan apa ya peduli terhadap kondisi mobil atau motornya masing-masing. ya, Disitulah kita menaruh itu krusial sih. Kita menaruh kepercayaan kepada bengkel, tolong ya untuk dirawat dan dipantau kondisinya. Begitu. mhm, Tapi sekarang sudah banyak kok bengkel-bengkel pihak ketiga atau bukan bengkel resmi yang sudah bisa mengakomodir segala kebutuhan dari mobil tersebut. Maksudnya mhm, dari sektor A, B, C, D mereka sudah bisa kayak one stop shop lah, one stop mhm, ya, service lah. Jadi di mhm, satu bengkel itu bisa mengakomodir semua kebutuhan dari mobil. Dan mmm, biasanya kalau misalkan di bengkel non resmi, mereka punya pilihan untuk budget, di mana mhm, tidak tidak selalu memakai merek spare part atau eh, bagian-bagian lain yang resmi atau yang dari pabrikan karena mungkin harganya berbeda atau mungkin dengan kualitas yang lebih bagus. Di situ di bengkel non resmi itu konsumen akan mendapat opsi dari kualitas dan dari harga. Gitu. mhm, oke. Kemudian, biasanya kelalaian apa yang diakibatkan oleh pengendara mobil gitu yang mungkin sulit atau kerusakan misalnya ditangani oleh, pengusaha otomotif atau dalam hal ini mekaniknya, dan itu disebabkan oleh apa biasanya? Sebenarnya kembali lagi gini, sebenarnya prinsipnya suatu mobil atau suatu mesin kendaraan itu prinsipnya sama saja, sebagian besar itu sama saja. Cuman kembali lagi tadi, saat membeli mobil itu, dari pabriknya sendiri, mobil itu terkadang memiliki penyakit bawaan. Ya, Penyakit bawaan misalkan dia memang ada gagal produk di misalkan transmisinya atau di kaki-kakinya memang lemah mhm, atau mobil ini sebenarnya tidak cocok di Indonesia karena kandungan bahan bakar yang tidak sesuai gitu. Mungkin mhm, mobil-mobil Eropa atau mobil-mobil Amerika yang di sana kualitas bahan bakarnya sangat bagus. Terus mhm, mobil-mobil Eropa itu kebanyakan eh, diimpor dari negaranya langsung yang mana mungkin tidak tidak banyak penyesuaian dengan negara Indonesia dengan kondisi yang kayak seperti ini macet lah karena macet itu sangat berpengaruh terhadap performa mesin macet ya, tingkat panas yang sekian puluh derajat yang akan mengganggu kondisi mesin gitu. mhm, Nah hal-hal tersebut penyakit-penyakit itu yang sebenarnya kita harus sadar konsultasi mhm, setidaknya di bengkel resmi mobil tersebut dikeluarkan kita bisa tanya-tanya sebenarnya penyakitnya apa sih. mhm, Atau tidak saat membeli mobil ini atau saat memiliki mobil ini 5 tahun ke depan akan timbul apa biasanya yang sudah-sudah seperti apa pengalaman customer-customer yang lain itu seperti apa merawat mobil A, mobil B. Nah, ya, saat saat kita membeli mobil dengan penyakit tertentu, ada baiknya kita menservis atau merawat mobil kita tuh kepada bengkel spesialis pada merek tertentu, misalkan merek A, bengkel mhm, resmi. Ada juga merek A tapi bengkel spesialis, bukan mhm, dari pabriknya, bukan dari mereknya. Nah, dia memang biasa menangani mobil dengan merek A tersebut. Nah, dia mhm, akan sudah hatam lah istilahnya kayak, oh mobil ini dengan tipe ini tuh penyakitnya ini, kita udah bisa tahu cara mengatasinya kayak gimana gitu. ya, mhm. Lebih seperti itu sih. Ya, oke. Nah, terus ini untuk ke depannya, ini kan sekarang lagi
dunia perbankan ya. Ya. Untuk ekspektasi ke depannya bagaimana? Apakah memang akan menekuni dunia otomotif nantinya atau memang sekarang dinikmati dulu, atau apa yang ingin diwujudkan ke depannya dari Pras sendiri nih? Ini lebih ke Oh, personal sih pertanyaannya. oh gitu. Sebenarnya sih kembali lagi kalau misalkan menurut pandangan saya ingin bekerja dan mencari uang itu sebagai pengusaha, berjualan apapun lah, tidak harus di bidang otomotif, tidak harus sesuai dengan basic legal yang mana menjual jasa hukum, tidak tidak harus seperti itu. Sambil berjalan, kita juga belajar kira-kira bisnis apa sih yang cocok di kemudian hari. Sebenarnya saya pribadi lebih suka untuk berbisnis daripada bekerja sebagai karyawan sebenarnya. Cuman Mhm. jadi yang didapat dari menjadi karyawan ini bisa mendapatkan ilmu disiplin, satu. Kedua, mungkin ilmu praktek saat bekerja, misalkan sarjana hukum, bekerja di bagian hukum akan mendapatkan teori teori kerjanya yang menjadi bekal ilmu. Nah, saat di perbankan ini nilai plusnya saya bertemu dengan beberapa nasabah dan klien yang memang adalah perusahaan. Di situ ya memang karena memang saya suka ngobrol orangnya. Jadi suka Mhm. ngobrol seperti masalah apa sih yang dihadapi dari bisnis A atau bisnis B. Di situ kita sharing, oh jadi tahu, oh kalau bisnis misalnya peternakan tuh masalahnya ini ya gitu. Terus solusinya ini ya dan harus spare modal sekian, tips and triknya bagaimana. Tapi kembali lagi kalau saya ke depannya ingin sekali menjadi pengusaha sebenarnya, berbisnis Ya, gitu. oke. Nah, berarti secara mentalitas ya, kalau bisnis itu kan itu semua tergantung kepada kita sendiri ya, bagaimana Iya, kita bekerja keras untuk mempertahankan resilient dan juga komitmen ya sebetulnya ya, dan harus berani mengambil resiko ya kan benar, kalau benar, benar. bisnis sendiri ya. Oke, kalau gitu. Nah, terakhir nih ada hal-hal yang mungkin mau ditambahkan sama Pras sebelum kita menyelesaikan sesi pembicaraan kali ini? Oh ya, sebenarnya gini, karena saya masih fresh graduate, Hmm, mungkin akan ngasih tips buat eh, kawan seperjuangan yang ya, dalam kondisi yang sama. ya, Jadi oke. begini, mencari kerja itu memang tidak mudah, tapi kita harus tetap berusaha. Dalam Mhm, arti, kalau misalkan kita pengennya kerja A, cuman kita tidak bisa merealisasikan untuk kerja A, jangan putus asa. Mungkin ada pekerjaan yang lain yang sebenarnya kita tidak tahu. Kalau di pekerjaan tersebut sebenarnya kita juga punya passion gitu. mhm, Dan apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, COVID-19 gini, perusahaan tuh kebanyakan menutup pembukaan, penerimaan ya, karyawan baru yang mana akan mempersusah calon-calon pekerja ini mendapatkan pekerjaan. Kita harus memutar otak di situ. Kita lihat perusahaan-perusahaan yang kita mendowngrade lah. Tadinya kita pengen perusahaan sekelas ini, saya pengen masuk di perusahaan sekelas ini, tapi persaingannya akan sangat besar. Kita menurunkan ego lah istilahnya, ya udah kita mhm, mendapatkan bidang yang sama, kita mencari bidang yang sama dengan ilmu yang kita punya, tapi mungkin di perusahaan yang tidak seperti kita mau, misalkan ya. downgrade kualitasnya atau downgrade dari kredibilitas apa namanya perusahaannya, tidak apa-apa karena sebenarnya sebagai fresh graduate itu yang dicari adalah pengalaman. Ya. Tidak melulu kita mikirin tentang gaji, tidak melulu kita mikirin tentang enak sekali lingkungan kerjanya atau dan sebagai macamnya. Hal tersebut akan mengikuti begitu kita tidak cocok, tapi kita sudah punya pengalaman, akan lebih mudah untuk mencari perusahaan atau lapangan pekerjaan yang lain dengan experience yang kita punya, seperti Hmm, itu. Jadi oke. tetap harus berusaha lah dalam Ya, kondisi COVID seperti ini pasti ada solusinya. betul, betul, betul. Oke. Jadi harus adaptif dan realistis dengan situasi yang Ya, terjadi ya ya, benar. menyesuaikan dengan Ada kondisi. analisis. Oke, betul, betul. Oke, kalau gitu kayaknya nih udah apa namanya, ternyata nih nggak terasa udah setengah jam lebih Oh kita iya, udah setengah jam berdiskusi. lebih ya. Iya, dan sangat sangat menyenangkan gitu ya. Jadi banyak ilmu baru yang bisa didapat, Ya, terutama di otomotif. alhamdulillah ya. Ya, dan dari perspektif fresh graduate juga nih yang baru berkecimpung di dunia perbankan gitu, sesuai dengan bidangnya. Jadi Ya, congratulations ya untuk terima kasih. Terima pekerjaannya, kasih. dan semoga sukses terus ke depannya dengan karirnya dan apa yang dicita-citakan. Oke, terima Ya, kasih untuk perbincangan hari ini dan semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu gitu. Dan jangan lupa kalau sempat main ke rumah. oh iya,
Tantangannya sukses juga ya ini YouTube-nya nih sangat mengedukasi penonton-penontonnya dari segi Oh, ilmu maupun pengalaman. Banyak sekali loh ini ilmu yang bisa didapat loh. Maksudnya oh, macam-macam loh subjeknya loh. ya terima kasih. Sambil belajar juga soalnya dari Iya, narasumber yang beda-beda kan, jadi belajar hal-hal baru terus. iya, iya pasti. Oke, sampai bertemu lagi lain kali dan terima kasih banyak atas waktu dan sharingnya. Ya, Oke. terima